Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NBI 14623000002. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu ujian TOSBIM Pratikum PAB yaitu pemrograman aplikasi bergerak dengan dosen Pak Muhammad Firdaus STMKOM dengan sifat terbuka. Baik, untuk tugas yang pertama yang dari soal yaitu membuat Flutter atau boleh dengan pemrograman smartphone yang lain. Kemudian poin yang kedua, buatlah CRUD untuk mengisi database. Jadi boleh memakai MySQL atau Firebase. Kemudian di sini terdapat struktur tabel Piala Dunia. Terdapat tiga tabel yang pertama ada kolom, kemudian tipe data dengan keterangan. Jadi di kolom ID team tipe datanya INT dengan keterangan primary key. Kemudian kolom yang kedua dengan nama tim, tipe data varchar dengan keterangan nama negara peserta. Kemudian ada kolom grup dengan tipe data char dan keterangan grup pertandingan. Kemudian ada kolom poin dengan tipe data INT, kemudian dengan keterangan untuk jumlah poin. Kemudian untuk kolom yang terakhir yaitu kolom pelatih dengan tipe data varchar, kemudian dengan keterangan yaitu nama pelatih. Kemudian tabel selanjutnya yaitu ada empat tabel. Yang pertama ID tim, nama tim, kemudian grup, kemudian poin, kemudian pelatih. Jadi kolom yang pertama ada nama timnya Argentina, kemudian grup C, poinnya 6, pelatihnya Lionel Scaloni. Kemudian untuk di tim yang kedua, nama timnya Prancis dengan grup D poin 4 dengan pelatih Didier Deschamps. Dan yang terakhir, tim 3 nama timnya Brazil, grup G dengan poin 6 pelatihnya Dorival Junior. Kemudian terdapat syarat, jadi harus bisa tambah data, ubah data, hapus data, CRUD. Kemudian harus bisa lihat data yang baru dimasukkan. Jika ada splash screen akan lebih baik. Kemudian baik kita langsung membuat Flutter yang pertama. Jadi kita ke Visual Code. Nah, di sini saya sudah membuatnya dengan nama aplikasinya Piala Dunia. Jadi untuk membuat yang terbaru yaitu Ctrl Shift P. Jadi untuk new project, bikin aplikasi. Nah, saya namakan Piala Dunia ini. Dan aplikasinya terdapat di sini di data D. Kemudian di folder Flutter yang saya namakan ujian DOSBIM PAB. Nah, ini untuk Flutternya. Nah, kemudian ini selanjutnya kita membuat Flutter yaitu kita masuk ke dalam Laragon dan menyalakan Laragonnya. Kemudian kita setup database. Nah, di dalam database klik new, kemudian buat database Piala Dunia dengan tabel yang sesuai dengan tabel yang ada di soal, yang terdapat kolom tipe data, keterangan, dan yang berisi seperti ini. Kemudian saya tadi sudah membuatnya. Nah, di dalam tabel Piala Dunia terdapat
ID tim, nama tim, grup poin, dan pelatih. Jadi sama seperti tim, nama tim, grup poin, pelatih. Tim, nama tim, grup poin, pelatih. Dan saya isikan seperti ini. Dan nama tim Argentina, C, grupnya poinnya 6, pelatih Lionel Scaloni. Ini untuk database-nya. Selanjutnya, jika sudah membuat database dengan tabel dan kolom yang sesuai, kemudian kita membuat eh, setup Laragon ini sebagai servernya menggunakan MySQL database-nya tadi. Jadi kita masuk ke storage C, kemudian di Laragon www. Kemudian, nah ini kita pakai buat folder API yang bernama piala www. Di dalamnya ada Piala Dunia API. Jadi ini untuk menghubungkan. Jadi untuk di dalam folder Piala Dunia API terdapat CRUD yaitu update tim, delete, kemudian get teams ini untuk koneksi API-nya, kemudian update. Selanjutnya kita isikan source code di sini. Nah, kemudian untuk file tambah tim, ini untuk menambah tim ke database. Jadi untuk mengizinkan Flutter web mengakses API yaitu pakai header, access control, kemudian get post option. Untuk request optionnya pakai if, server, method option, dan keluar, exit. Untuk koneksi database-nya kita include ke koneksi.php, kemudian mengambil data dari Flutter dengan perintah sebagai berikut. Kemudian query disimpan di dalam SQL, kemudian kan ini menjalankan query untuk menambah tim. Nah, jadi keluar status benar, kemudian pesannya data berhasil ditambahkan. Jika status gagal, salah, pesan data gagal ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan menu delete. Yang pertama, menghapus tim berdasarkan ID. Nah, ini untuk sama tadi, header agar dapat diakses router web. Kemudian mengambil ID dari router. Kemudian query, untuk query hapusnya SQL dan delete from Piala Dunia Bird ID team. Mereka menjalankan query dengan if else yang status benar atau salah. Jika benar, data berhasil dihapus. Jika salah, data gagal dihapus. Selanjutnya, get teams. Jadi di dalam get team ini untuk mengizinkan router mengakses API. Jadi browser mengirim request option, kemudian menghubungkan ke database, kemudian query mengambil seluruh data, kemudian menjalankan query dengan array kosong, kemudian mengambil data, kemudian mengubahnya menjadi JSON. Ini untuk get teams. Kemudian untuk koneksi API-nya, ini untuk fungsinya menghubungkan PHP dengan MySQL database. Jadi nama server database-nya, username, root tadi, password kosong. Kemudian ini untuk nama database-nya tadi, DB Piala Dunia.
kemudian membuat koneksi ke database, kemudian pakai if mengecek apakah koneksi berhasil. Untuk menu update, mengubah data tim, sama kurang lebihnya ini untuk update. Jadi query update-nya seperti ini. SQL update Piala Dunia set. Nama tim, grup pelatih, dan poin. Jika API-nya terhubung, maka nah, tapi getlimsnya dengan status ini. Kita tes di URL-nya browser, kita coba pastikan seperti ini. Nah, ini tandanya sudah berhasil. API-nya terhubung. Kemudian dengan kita tes di tambah tim, kita tes di localhost, di URL-nya. Ini tandanya sudah terhubung API-nya. Kemudian selanjutnya kita membuat sekarang kita membuat coding source code untuk floaternya. Jadi di dalam floater tersebut kita yang pertama eh, mengubah source code PubSpec YAM-nya. Ini otomatis bawaan Flutter. Kemudian kita menambahkan package untuk komunikasi HTTP dengan API-nya PHP dengan perintah HTTP ini untuk terhubung package komunikasi untuk HTTP dengan API PHP-nya. Sudah hanya menambahkan itu diam. Kemudian untuk kita buat eh, Dart di dalam library yang isinya seperti folder di dalam library yang berisi yang pertama model, kemudian screen, kemudian service, services, kemudian widget, dan ini main Dart bawaan dari library. Yang pertama kita membuat main Dart untuk menjalankan aplikasi Flutter. Nah, ini untuk mengimport halaman home, kemudian memanggil home screen dari folder screen. Jadi memanggil screen dari folder screen ini. Kemudian di dalam folder lib model kita menambahkan tim Dart. Ini eh, fungsinya untuk model data tim Piala Dunia. Jadi variabel modelnya terdapat ID tim, nama tim, grup, kemudian jumlah poin dan nama pelatih. Di sini memakai konstruktor. Jadi mengubah JSON menjadi objek tim, kemudian digunakan agar data tetap aman meskipun MySQL mengirim integer. Kemudian mengubah objek tim menjadi JSON, berguna untuk proses update dan kebutuhan lain. Selanjutnya kita eh, di dalam folder screen membuat tambah tim screen dart, kemudian edit tim screen dart, dan home screen dart. Jadi yang menambah tim, nah ini untuk menambahkan data tim. Jadi ini untuk kontrol text file, kemudian form key, kemudian API service, dan load. Dan ini untuk fungsi simpan data.
Di dalam fungsi simpan data terdapat validasi from, kemudian loading aktif, kemudian kirim data ke API, loading selesai jika berhasil, if mount return, kemudian kembali data berhasil ditambahkan. Kemudian ada snack bar, ini untuk kembali ke home, kemudian ada app bar, nama tim, tadi ini ditambahkan input decoration, jadi nama tim tidak boleh kosong. Dan ada grup. Grup juga terdapat validasi, jadi grup tidak boleh kosong. Kemudian ada poin. Poin juga ada validate-nya, jadi poin tidak boleh kosong. Dan sama juga pelatih, jadi pelatih juga tidak boleh kosong. Dan ada tombol simpan, terdapat simpan data, di loading, menyimpan, dan simpan. Kemudian di halaman edit tim screen dart, yang pertama ada import model tim. Kemudian ini untuk halaman edit tim. Jadi final tim menerima objek dari home screen. Kemudian terhubung dengan API service-nya dan from key, loading. Kemudian saat halaman pertama kali dibuka menjalankan ini. Mengisi text field dengan data lama, kemudian menghapus controller ketika halaman ditutup. Fungsi update datanya menggunakan validasi from, kemudian login aktif, kemudian data mengirim ke IP. Dan loading selesai. Jika berhasil, data berhasil diupdate. Jika tidak berhasil, data gagal diupdate. Untuk tampilan halamannya, app bar-nya seperti ini. Bodinya memakai single kill scroll view, jadi di scroll. Dan terdapat nama tim, juga terdapat validasi, jadi nama tim tak boleh kosong. Kemudian terdapat grup, juga sama, validasi grup tidak boleh kosong. Kemudian poin, juga validasi poin tidak boleh kosong. Pelatih, validasi pelatih tidak boleh kosong. Nah, ini untuk edit dapat mengupdate dan update data. Dan yang terakhir di dalam folder screen terdapat home screen dart. Jadi ini untuk home screen-nya, halaman utamanya. Nah, di sini menampilkan daftar tim Piala Dunia yang bisa CRUD. Yang pertama import model, API, import halaman tambah. Jadi nanti bisa add di tim dan import halaman edit untuk edit tim. Kemudian objek IP service, kemudian futur untuk menyimpan data tim. Jadi dipanggil pertama kali saat halaman dibuka yaitu mengambil data dari database. Nah ini untuk fungsi refresh datanya. Untuk app bar-nya seperti ini. Menggunakan title dengan nama daftar tim Piala Dunia. Dan tombol refresh. Nah ini memakai body.
Ada loadingnya, center di tengah, dan error. Nah, ini. Kemudian jika mengambil data, nah ini untuk data kosong, berarti belum ada data tim keluarnya. Dan refresh indikator, kemudian mengambil data berdasarkan indeks. Ini untuk icon timnya, jadi untuk nama timnya memakai teks, nama tim, kemudian detail tim. Nah, ini ada menu tombol edit dan delete. Tombol edit warnanya orange, membuka halaman edit. Jika berhasil update, ini tombol delete-nya warnanya merah. Kemudian ada konfirmasi yang muncul, apakah yakin ingin menghapus. Kemudian ada menu tombol batal dan hapus. Nah, jika batal, if konfirmasi true. Kemudian kembali proses hapus, full berhasil. Jika berhasil, data berhasil dihapus dengan background color warna hijau. Dan ini untuk data gagal dihapus yang menandakan background color berwarna merah. Dan untuk floating action buttonnya, ini untuk membuka halaman tambah data. Nah, ini jika berhasil tambah data, refresh data. Kemudian di library Flutter yang selanjutnya terdapat folder services, yaitu API service startnya. Jadi fungsinya untuk menghubungkan Flutter dengan API di PHP MySQL database. Ini untuk import Dart Convert library untuk mengolah JSON-nya. Ini untuk package HTTP-nya. Kemudian import model theme. Nah, ini URL API-nya. Jadi ini HTTP localhost Piala Dunia API. Kemudian melihat data. Kemudian mengambil seluruh data tim. Print get status. If response status code. Di sini pakai if else. Kemudian jika else gagal mengambil data, print get error. Nah, ini untuk menambah data tim. Jadi di dalam body terdapat nama tim, grup, poin, dan pelatihnya. Di kemudian print statusnya. Nah, ini untuk update data tim. Jadi bodinya ID tim, nama tim, grup, poin, dan pelatih. Kemudian print update status, JSON return JSON data status. Print jika salah, update error. Kemudian ada yang terakhir delete data. Jadi menghapus data tim berdasarkan ID. Jadi final response sama dengan await HTTP post mengirim request post ke API dan menghapusnya. Kemudian mengirim ID yang akan dihapus. Menampilkan hasil request pada debugging console jika berhasil. Kemudian mengubah JSON menjadi map. Mengembalikan nilai true atau false. Nah, ini print delete error. Nah, di sini ada folder widget. Kemudian di dalam library filternya,
Ini saja kita coba aplikasinya dengan perintah flutter run. Nah, kita memakai pilihan yang berjalan di Windows, Chrome, atau Edge. Kita coba di nomor 2 Chrome. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Terdapat daftar tim Piala Dunia. Ini untuk refresh. Ini yang sesuai soal tadi. Ini untuk Argentina, Prancis, dan Brasil dengan grup C, D, G, poinnya 646. Pelatih Lionel Scaloni, Didier Deschamps, dan Dorival Junior. Kita coba fungsi untuk menambahkan tim. Nah, kita lihat sebelum menambahkan, kita coba cek di database. Di DP Piala Dunia, nama timnya masih Argentina, Prancis, Brasil, dan Portugal. Kita coba tambahkan nama timnya, misal Inggris. Inggris, grup set poinnya coba 5 dengan pelatih Christian. Nah, kita simpan. Nah, di sini muncul pesan data berhasil ditambahkan dan terdapat di tampilan yang pertama terdapat grup set poin 5 pelatihnya Christian. Nah, kita coba refresh di database-nya. Nah, ini langsung terhubung ke database. Nah, ini nama timnya Inggris, grupnya Z, poinnya 5 pelatihnya Christian. Jadi aplikasi Flutter-nya ini langsung terhubung ke database MySQL. Kita coba fungsi CRUD-nya yaitu edit, ya di tim, misal kita ganti eh, kolom dia, grupnya K. Poinnya kita coba 8. Pelatihnya image. Nah, data berhasil diupdate. Kalau ini Inggris tadi berubah menjadi Kolombia, berarti fungsi update-nya bisa. Kita cek di database. Nah, dia berubah sesuai dengan perintahnya. RUD tambah edit. Kita selanjutnya coba di menu hapus data. Di sini muncul konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin menghapus Portugal? Nah, ini coba kita hapus. Nah, di sini ada pesan data berhasil dihapus. Kita cek di database-nya. Nah, Portugal berhasil dihapus.
Berarti sesuai dengan perintah tambah data, ubah data, dan hapus data. Kemudian harus bisa lihat data yang baru dimasukkan. Selanjutnya kita coba hmm, ini untuk validasinya. Jadi nama tim tidak boleh kosong, kemudian grup tidak boleh kosong, dan poin tidak boleh kosong. Kemudian kolom pelatih juga tidak boleh kosong. Ini untuk validasi tim. Nah, kita coba ini. Nah, kita tambahkan grup Indonesia. Kita tambahkan grup Indonesia dengan grup A poin 10 pelatihnya saya sendiri Ahmad Ardiansa. Kita coba. Nah, ini jadi terhubung ke database MySQL. Nah, ini berjalan aplikasi Flutter-nya. Nah, kemudian ada JSON. Kita coba edit yang sudah ada. Dan di pointing. Ada Argentina poin 8. Di sini Argentina sebelumnya poin 6. Kita coba refresh dan di poin 8. Nah, ini untuk struktur database-nya. Jadi terdapat tabel yang berisi kolom nama, tipe, dan atribut actionnya. Tim memakai auto increment, nama tim varchar, grup, char, dan poinnya INT, pelatihnya varchar. Kemudian ini untuk menambahkan itu 2, 3, 4, 5 atau satu lagi.
Saya tambahkan. Baik, selanjutnya yang eh, baik di sini di dalam screen saya mau menambahkan lagi yang di sini saya siapkan split screen. Jadi di dalam soal jika ada split screen akan lebih baik. Jadi saya akan membuatnya di dalam screen. New file, kemudian kita pastikan split screen. Kemudian untuk coba di dalam sini. Nah, ini ada kita coba share split screen start. Ini untuk durasi waktu menunggu 3 menit. Kemudian ada icon, kemudian judul Piala Dunia. Dan subtitle, untuk center, tengah, kolom, scaffold. Kemudian kita update untuk main dartnya ini. Ya, coba ke ya, coba save. Kita coba jalankan terminal dengan perintah. Nah, ini ada splash screen-nya. Kita ganti di
Nah, di dalam router ini terdapat hot reload dan hot restart. Jadi ini cepat router. Coba kita jalankan. Ya, mana? Ini? Kita jalankan R. Masih kerita sih. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil untuk splash screen-nya yang berdurasi 3 detik. Untuk home-nya, nah, coba ini validasi. Simpan. Nah, Inggris grup A, poin 5 pelatih Lionel. Kita cek di database. Nah, udah keluar. Jadi floaternya terhubung di dalam database MySQL. Ini screen-nya. Nah, ini untuk import Dart, import paket, dan screen. Ini untuk durasi menunggu 3 detik. Coba dua. Untuk R. Coba. Baik, semua sudah berjalan. Aplikasi router, kemudian terdapat CRUD dengan struktur tabel sudah sesuai. Kemudian bisa CRUD, bisa lihat data yang dimasukkan sesuai. Kemudian ada splash screen. Hmm, ulang.
Baik, kita lihat CRUD sudah berjalan. Lihat data sesuai dengan database MySQL. Kemudian split script berjalan dengan baik. Ya, cukup. Kita coba Arab bagus. Baik, semuanya sudah sesuai. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.